Bapak Ibu, cukup lama sekali saya tidak mengupload video, mohon maaf karena berbagai kesibukan. Saya sebagai seorang hipnoterapis dan juga trainer hipnoterapi. Namun tenang aja, hari ini saya ingin membahas lagi terkait dengan hipnoterapi. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh seorang wanita, seorang ibu yang ingin membawa anaknya untuk dihipnoterapi karena si anak tersebut mengalami depresi dan ada keinginan bunuh diri. Nah, sebelumnya si ibu ini bertanya kira-kira saat ketemu hipnoterapis atau datang ke tempat praktik hipnoterapi, apa sih yang perlu dilakukan dan nanti anaknya akan diapain? Apakah hipnoterapi itu menggunakan alat, menggunakan obat, atau seperti apa? Karena si ibu ini sama sekali belum pernah dihipnoterapi, belum pernah melihat proses hipnoterapi, dan belum pernah punya pemahaman terkait dengan hipnoterapi. Searching di Google juga belum, sama sekali tidak tahu terkait dengan hipnoterapi. So, jika Anda saat ini juga punya pertanyaan demikian, jangan lupa tonton sampai selesai ya video ini, supaya Anda tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi untuk datang ke profesional hipnoterapis. Anda dengan berani untuk datang ke profesional hipnoterapis. Jika Anda punya masalah atau keluarga Anda punya masalah, Anda bisa datang ke profesional hipnoterapis. Nah, Bapak Ibu, ya, perlu Anda ketahui ketika Anda datang ke profesional hipnoterapis, sang hipnoterapis akan melakukan wawancara mendalam pada Anda atau anak Anda atau si klien itu. Jadi nggak ujuk-ujuk datang langsung di hipnoterapi, tidak, tetapi Anda akan diwawancara dulu terkait permasalahan Anda. Dan wawancara ini sebagai dasar pertimbangan hipnoterapis untuk melanjutkan hipnoterapi atau tidak. Tidak dalam artian ketika bukan ranah hipnoterapi, maka sang hipnoterapis akan merujuk Anda ke tenaga profesional lainnya. Ya, kalau bukan ranah hipnoterapi, maka tidak akan dilanjutkan hipnoterapi. Tetapi kalau hipnoterapis menganggap bahwa ini adalah ranah hipnoterapi, maka bisa dilanjutkan untuk hipnoterapi. Namun sebelumnya Anda akan diberikan informasi terkait dengan hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa, manfaatnya apa, dan juga kaitannya dengan permasalahan Anda. Kenapa sih perlu dihipnoterapi? Tak perlu khawatir ketika Anda sudah bersama dengan hipnoterapisnya tentu saja ramah dan akan memberikan informasi secara lengkap dan jujur. Nah, sebelum hipnoterapi pun Anda akan diberikan beberapa formulir sebagai tanda persetujuan untuk dihipnoterapi. Mulai dari Anda bersedia untuk dihipnoterapi dan juga pembahasan terkait dengan biaya hipnoterapi. Jika Anda setuju, Anda nanti dimintai tanda tangan terkait dengan biaya yang disepakati bersama. So, setelah itu, kalau sudah wawancara, Anda sudah setuju, sudah tanda tangan, ya, baru dilakukan proses hipnoterapi. Oh ya, kalau Anda membawa anak yang masih di bawah umur, maka orang tua bisa mendampingi untuk proses hipnoterapi. Nah, ketika Anda di hipnoterapi, media yang digunakan hanya kursi, ya, menggunakan kursi untuk Anda berbaring, atau sofa, atau bed, dan juga media lainnya yaitu musik. Jadi Anda nanti akan diputarkan musik relaksasi, tujuannya supaya Anda menjadi rileks. Nah, kalau Anda sudah rileks, proses hipnoterapi bisa berjalan, dan tentu saja atas keinginan dan kesadaran Anda ya. Karena kalau Anda tidak setuju, maka proses hipnoterapi tidak bisa dilakukan. Ya, jadi proses hipnoterapi si klien itu sadar dan benar-benar setuju untuk dilakukan hipnoterapi. Kurang lebih waktu hipnoterapi 1 jam hingga 2 jam. Jadi Anda ketika berkeinginan untuk dihipnoterapi, Anda menyiapkan waktu, ya, kurang lebih 2 jaman untuk datang ke tempat praktik hipnoterapi. Nah, ketika Anda di hipnoterapi, tentu saja sebelumnya sudah diinfokan bagaimana sih proses hipnoterapi. Anda cukup mengikuti aja apa yang disampaikan oleh hipnoterapisnya. Anda diminta untuk rileks, olah nafas, dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah selesai, nanti akan dibangunkan oleh hipnoterapisnya. Nah, Anda di hipnoterapi, Anda bukan berarti pingsan atau tidak sadarkan diri, tetapi Anda dalam kondisi yang rileks. Jadi kalau Anda sudah rileks,
sugesti-sugesti bisa masuk. Ya, bukan berarti pingsan atau nggak sadarkan diri atau bahkan tidur ya, tidak. Jadi Anda pastikan Anda bisa menjaga kondisi Anda jangan sampai tidur. Ketika Anda sudah bangunkan, Anda sudah dibangunkan, maka hipnoterapis akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya, di sesi selanjutnya, di hari apa dan jam berapa. Jadi pastikan Anda datang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh profesional hipnoterapis. Dan perlu Anda ketahui, permasalahan-permasalahan berat itu lebih dari 6 sesi ya. Kalau permasalahan berat tidak hanya satu sesi. Ya, jadi ketika Anda berharap satu sesi langsung selesai permasalahan Anda, no, tetapi ada beberapa sesi yang harus Anda jalani sesuai dengan permasalahan Anda. Jadi Anda mengikuti apa yang disampaikan oleh hipnoterapis Anda, sehingga permasalahan Anda bisa benar-benar tuntas dan selesai. So, demikian sharing hipnoterapi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya permasalahan apapun, entah stres, depresi, cemas, insomnia, ya, apapun itu, selama masih ranah hipnoterapi, jangan pernah takut untuk datang ke profesional hipnoterapis di daerah Anda, ya. Dan pastikan profesional hipnoterapisnya punya izin praktik dari Dinas Kesehatan dalam bentuk STPT. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan salam hipnoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.